Pemilihan kepala daerah pilkada serentak nantinya dilaksanakan pada 27 November 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, mulai muncul nama-nama kandidat bakal calon wali kota maupun wakil wali kota. Salah satu yang menjadi sorotan yakni di kota Solo. Lantas, siapa sosok tersebut? Berikut cuplikan wawancara dalam Politik Asik, menebak sinyal kuat Cawalkot Solo bersama saya Septando Hisyaf. Ya, perjalanan menuju 14 Februari kemarin yang kemudian begitu dinamikanya, tapi akhirnya ya telah melewati berbagai proses hingga ditetapkan. Boleh Pak mungkin memberikan satu gambaran bahwa iklim politik tersebut apakah memang secara lokal juga masih berdampak atau masih terasa, Pak Yoto? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang untuk Solo ini kaitannya nasional kelihatannya istimewa, gitu, Pak. Ya. Karena apa? Salah satu nanti yang akan dilantik wakil presidennya adalah dari Solo, dan itu kebetulan wali kota kemarin. Nah, ini jadi sangat terkait sekali kaitannya dengan pemilihan wali kota yang akan datang ini. Ya. Tapi dengan istilahnya naiknya pangkat atau apa ya dari Mas Gibran ini, kelihatannya nanti di Solo itu persaingan itu cukup ketat, gitu ya. Karena tidak ada yang terlalu menonjol. Ya. Baik, semuanya terlihat sama. Ya, gitu, dari sama gitu. lagi. Ya. Kecuali mungkin kalau Mas Kaisangnya, ya Kaisang ya, Mas Kaisang adiknya juga mencalonkan. Tapi dari yang saya amati dari beberapa sumber itu kelihatannya kok tidak. Kalau beliau tidak, berarti betul-betul equal gitu ya, antara persaingan di antara calon-calon tersebut gitu. Kemudian ada polling gitu ya, polling yang sudah tersebar di media, ada sekitar 12 calon wali kota gitu ya. Di situ yang dianggap cukup menonjol adalah Mangkunegoro kan itu. Tapi dari popularitas mungkin iya, tapi elektabilitasnya mungkin agak kurang. Gitu. Nah, berarti masih ada, ya ada kelemahan, ada kelebihannya. Dan yang lain lagi mungkin yang Rektor Unsa ya, yang cukup namanya cukup menonjol juga akhir-akhir ini gitu ya. Kemudian kalau yang lainnya mungkin kalau calon-calon wakil wali kota itu juga ada beberapa. Kebetulan malam hari ini. Ini salah satunya. Kemudian juga teman-temannya yang pengacara juga Pak Taufik, ternyata juga daftar juga di PDIP gitu. Kemudian kalau dilihat dari perolehan suara, Mas, ya, kaitannya perolehan suara berarti kan kursi, perolehan kursi walaupun belum ditetapkan ya Pak ya, suara pasti belum ya. Tapi kelihatannya tidak akan jauh berbeda di situ. Ternyata dari 45 kursi itu nanti kelihatannya yang agak menyolok yang berkurang itu PDIP malah. Dari 30 menjadi 20. Nah, kemudian ada partai-partai yang naik. Ya gitu. Dan yang di bawah PDIP itu saya lihat PKS ya. PKS itu ada 7 kalau nggak salah. Ya, 7. Yang lain itu rata-rata ada 2, ada 5 dan sebagainya. Gerindra 5, PSI 5 gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ persyaratan ya minimal kan 20% ya, 20% berarti minimal 9 yang punya kursi nanti di parlemennya, di DPRD gitu ya. Itu berarti yang bisa mandiri itu hanya PDIP. Yang bisa mencalonkan calon wali kota dan wakil wali kota. Yang lain berarti harus berkoalisi gitu. Nah, menarik itu. Ya, petanya dari bagaimana jumlah kursi dari hasil pemilu kemarin. Nah, tentu saja saya bergeser ke Pak Kusumo, seorang lawyer yang sering bersuara lantang tentu saja untuk bagaimana memperjuangkan begitu. Nah, ini hadir nampaknya 15 April betul Pak ya? Betul. Mengambil formulir dan siap untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota begitu. Betul. Boleh cerita Pak, ini sebetulnya yang menjadi latar belakang dan kemudian gerentek semangat untuk kemudian memutuskan itu. Monggo Pak Kusumo. Ya, jadi yang membuat saya bersemangat ya Mas untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota. Itu berawal dari keprihatinan saya. Keprihatinan saya kepada khususnya warga Kota Solo. Yang saat ini kita melihat bahwa tingkat kemiskinan semakin tinggi di Kota Solo ini. Jadi data BPS kemarin tahun 2023
Solo ini sudah ada sekitar 43.000 lebih ya, itu warga yang miskin. Dan itu sudah, kalau dibandingkan dengan jumlah warga kota Solo ya hampir 7 sampai 7, sekian persen. Betul. Ini cukup tinggi gitu ya. Lalu yang kedua juga niat saya ingin menurunkan angka kemiskinan ini untuk menjadi di bawah 2%. Lalu yang lain juga ingin mengembalikan Solo ini sebagai the spirit of Jawa.